Hadis riwayat Muslim. Ada seorang sahabat yang bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, a'atawaddau min luhumil ghanam?" Wahai Nabi, apakah aku harus berwudu karena sudah makan daging kambing? Maka kata Nabi, "In syi'ta fatawaddo, wa illa fala tatawaddo." Kalau engkau mau silakan wudu, kalau engkau tidak mau maka tidak usah berwudu, ya. Jadi ada sahabat setelah makan bertanya kepada Nabi, ya. Nah, kebetulan yang dimakan oleh sahabat itu adalah daging kambing. Maka kata Nabi, kata Nabi, "Wahai sahabat, kalau engkau mau wudu silahkan, kalau tidak mau wudu juga tidak jadi masalah." Artinya apa? Para ulama mengambil istinbat hukum bahwasanya makan tidak membatalkan wudu, baik makannya tadi kambing ataupun jengkol, ya, ataupun sayur asem, ikan peda dan lain sebagainya, ya, itu semua tidak membatalkan wudu kita. Bagaimana minum kopi, Pak Ustadz? Apakah minum kopi membatalkan wudu? Tidak juga. Kopi, susu, Coca-Cola, Fanta nggak batal, ya. Bagaimana merokok? Batal tidak? Tidak batal. Baik ya merokoknya 1 batang 2 batang atau merokoknya habis apa? 1 kardus habis. Enggak batal juga, ya. Mana hadisnya? Tadi hadis riwayat Muslim. Kemudian hadisnya ada lanjutannya. Ada seorang kemudian orang ini, sahabat ini bertanya lagi, "Ya Rasulullah, a'atawaddau min luhumil jazur atau min luhumil ibil?" Wahai Nabi, apakah setelah makan daging unta aku harus berwudu atau tidak? Maka Nabi mengatakan, "Na'am, tawaddo min luhumil jazur." Iya, wahai sahabatku, apabila engkau sudah makan daging unta, maka hendaklah engkau berwudu. Ya, Imam Nawawi memilih pendapat ini. Kata Imam Nawawi, iya, habis makan daging unta, ya, wudu. Tapi ini bukan mazhab Syafi'i. Jumhurul ulama, bahkan mazhab Syafi'i mengatakan makan walaupun lauknya apa saja, baik daging unta, daging kambing, daging apapun, itu tidak membatalkan wudu. Bagaimana dengan hadis tadi? Sahabat bertanya, apakah aku harus wudu wahai Nabi setelah makan daging unta? Maka kata Nabi, iya, engkau harus berwudu. Maka kata para ulama, hadis ini dimansuh. Mansuh itu artinya dihapus hukumnya. Walaupun lafadznya sampai kepada kita, tapi hukumnya terhapus. Ini sama dengan ayat-ayat Quran. Di dalam Al-Quran itu banyak ayat-ayat yang mansukhah, yang tulisannya masih ada, tapi hukumnya itu diganti. Manansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairim minha aw misliha. Diganti hukumnya dengan hukum yang baru. Banyak di dalam Al-Quran seperti itu. Kalau dalam hadis contohnya ini, ya. Di dalam hadis ini para ulama mengatakan mansukh dengan hadis yang datang daripada Jabir bin Abdullah. Sahabat mengatakan Nabi itu setelah makan daging, termasuk tadi daging unta, ya, fayusolli wala yatawaddo. Nabi itu langsung sholat dan tidak wudu terlebih dahulu. Hadis ini menasakh atau menghapus hukum hadis yang tadi. Ya, jadi hasilnya adalah kurang lebih, ya, kita makan apapun itu tidak membatalkan wudu, minum apapun tidak membatalkan wudu, ya, termasuk daripada makan daging kambing ataupun makan daging unta. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menanyakan tadi perkara yang membatalkan wudu. Yang pertama adalah kullu ma yakhruju minas sabilaini. Terus ada dalam kitab lain illal maniyah. Illal maniyah. Kenapa mani tidak membatalkan wudu sedangkan keluar mani itu wajib mandi? Itu yang pertama. Minta penjelasannya. Untuk yang kedua, udah beberapa hadis kita bacakan, yang saya tanyakan, kalau dalam kitab kuning umpamanya ada suatu hadis, sedangkan hadis tersebut tidak ada rawinya di situ,
Terus kita bagaimana cara mengetahui bahwa ini hadis mau itu hadis hasan, sahih, hadis qudsi dan lain sebagainya. Itu minta penjelasannya. Terima kasih atas penjawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada dua pertanyaan. Pertama, di dalam kitab yang lain seperti Safinatun Najah itu disebutkan illal mani. Semua yang keluar dari kubul dan dubur membatalkan wudu kecuali mani. Di dalam kitab-kitab yang lain pun ada tambahannya seperti syarahnya Fathul Qorib, Al-Iqna dan kitab-kitab yang lainnya. Pertanyaannya adalah kenapa air kencing itu membatalkan wudu, madhi batal wudu, wadi batal wudu, ya? Kecuali air mani. Kenapa air mani ini tidak membatalkan wudu, ya? Ada sebuah kaidah yang mengatakan kullu ma aujaba a'zamal amrayni bi khususihi lam yujab adwanahuma bi umumihi. Segala sesuatu ya yang diwajibkan karena perkara besar sebab dengan sesuatu yang khusus, maka dia tidak wajib dengan perkara yang umum. Saya contohkan dulu seperti ini. Hukuman zina misalkan. Zina ada muhson, ada ghairu muhson. Kalau yang muhson ya orang yang sudah nikah tapi berzina, ini muhson. Ghairu muhson orang yang belum nikah kemudian dizina, ini beda hukumannya. Orang yang belum nikah kemudian dizina, maka hukumannya adalah dicambuk 100 kali dan diasingkan. Ya. Dicambuk 100 kali dan diasingkan. Ini kalau perjaka, perawan, dia zina, maka hukumannya seperti itu. Cambuk 100 kali dan diasingkan. Ghairu muhson, belum menikah. Yang kedua, orang sudah menikah tapi berzina. Apa hukumannya? Rajam sampai mati. Dikubur sebagian badannya, kemudian dilempari sampai dia mati. Ya, tuh. Ini orang sudah nikah tapi apa? Zina, hati-hati, nanti dirajam. Ya, nah sekarang ketika seseorang yang muhson, dia sudah menikah kemudian berzina, maka kira-kira hukumannya, ya, selain dirajam, wajib dicambuk atau tidak? Iya, sudah mati, ya, tidak wajib dicambuk. Cukup hukumannya adalah hukuman yang paling besar yaitu rajam sampai mati. Itu termasuk daripada kaidah. Kullu ma aujaba a'zamal amrayn bi khususi lam yujab adwanahuma bi umumi. Sesuatu kalau sudah dikhususkan dengan satu sebab yang berat, maka dia tidak masuk keumuman dengan sebab yang ringan. Maka ketika seorang sudah mendapatkan hukuman berat yaitu dirajam, maka hukuman ringan sudah tidak berlaku lagi. Ya. Sama dengan air mani. Ketika keluar air mani, wajib wudu atau wajib mandi? Wajib mandi. Maka ketika dia sudah wajib mandi, hukuman yang berat, maka hukuman yang kecil, wudu, tidak berlaku lagi. Ya. Jadi seperti itu. Kenapa keluar mani itu tidak wajib wudu? Karena dia sudah mendapatkan hukuman yang lebih berat, yaitu apa? Mandi junub. Ya, kurang lebih seperti itu jawabannya. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Itu pertanyaan pertama. Yang enak-enak kudu mandi. Itu jawaban pertama. Jawaban kedua, bagaimana caranya ingin mengetahui status hadis? Apakah itu hadis sahih, apakah hadis hasan, apakah hadis dhaif? Karena di dalam kitab-kitab kuning itu banyak yang dicantumkan hanya matannya saja, redaksinya saja, sementara periwayatnya tidak disebutkan. Bagaimana caranya? Ada beberapa cara. Cara pertama itu bisa dilihat lafadz pertama hadisnya, ya. Lafadz pertama hadis. Misalkan ada hadis seperti ini. Kullu abdin yub'atsu ala ma mata alaih. Ini di dalam kitab kuning bab kematian, Pak ya. Ini di dalam bab kematian di kitab kuning kita menemukan hadis tersebut. Kullu abdin yub'atsu ala ma mata alaih. Kita tidak tahu siapa perawinya karena di dalam kitab tersebut tidak ada perawinya. Bagaimana cara ingin mengetahui hadis tersebut? Caranya adalah dilihat kata pertama di dalam hadis tersebut. Kata pertamanya apa? Kullu, ya kan? Kullu abdin. Itu kata pertama kullu. Nah, maka bisa dilihat di dalam kamus hadis. Apa kamus hadis? Salah satunya adalah kitab Al-Jami'us Shaghir,
karangan Al-Imam As-Suyuti. Imam Suyuti mengarang sebuah kamus hadis, ya, judulnya Al-Jami'us Shaghir. Itu diurut hadis itu sesuai huruf hijaiyah dari alif, ba, ta, sa sampai ya, ya. Setiap hadis yang awalnya itu alif sebutkan. Apa namanya hadis yang awalnya alif semua, ya. Kemudian yang awalnya jim, jim semua. Hadis yang awalnya kaf, kaf semua. Nah, maka kita bisa menemukan hadis kullu abdin yub'atsu ala ma mata alaih bisa ditemukan di dalam kitab tersebut. Di huruf apa? Di huruf kaf. Dibuka huruf kafnya, telusuri satu persatu, nanti ada hadis tersebut, ya. Siapa yang meriwayatkan? Ternyata di sana disebutkan, oh, ternyata yang meriwayatkan adalah Al-Imam Muslim di dalam sahihnya. Maka dengan cara seperti itu kita mengetahui hadis itu diriwayatkan oleh Imam Muslim, ya. Cara kedua itu kita bisa mengetahui dari siapa perawinya. Ini hadis ada perawinya, ya. Siapa? Abu Ayyub Al-Ansari. Oh, Abu Ayyub. Tapi tidak ada perawi pembukuan kitabnya. Apakah Bukhari, Muslim dan lain sebagainya. Perawi dari sahabat ada siapa? Misalkan Abu Ayyub Al-Ansari. Bagaimana cara mengetahuinya? Ya, kita bisa melihat perawi dari sahabat atau tabi'in. Namanya Abu Ayyub Al-Ansari, bisa dilihat di dalam kitab Musnad Imam Ahmad. Musnad Imam Ahmad, ya, itu menuliskan hadis berdasarkan perawi-perawi sahabat dan tabi'in. Misalkan kita ingin cari hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam sahabat Abu Ayyub Al-Ansari, bisa dilihat di dalam Abu Ayyub, tuh. Musnad Abu Ayyub, di dalam kitab Musnad Imam Ahmad ada bab Musnad Abu Ayyub, misalkan dicari, oh, ternyata ini Abu Ayyub. Dilihat nanti hadis-hadisnya apa saja ada di situ, ya. Nanti kita akan temukan satu hadis, la yahillu li muslimin an yahjura akhahu fawqa salasi layalin. Atau fawqa salasati ayyam. Yaltaqiyani fayuridu hada wa yuridu hada wa khairuhum alladhi yabda'u bis salam. Kita temukan hadis tersebut. Itu cara kedua. Cara yang ketiga, ini seru banyak sekali, saya tidak akan sebutkan semua caranya. Kita langsung bisa mengetahui dari mana ini hadisnya berdasarkan statusnya. Misalkan, oh, ternyata hadis ini hadis sahih, ya. Hadis ini adalah hadis sahih. Maka cari di dalam kitab-kitab sahih seperti Bukhari, Muslim, Sahih Ibnu Khuzaimah atau Mustadrak Al-Imam Hakim dan lain sebagainya. Kurang lebih seperti itu cara, ya, kita mengetahui dan melacak hadis. Bahkan melacak statusnya, kurang lebih seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Oh iya, kemarin ya. Kemarin Bapak Haji Abo bertanya belum saya jawab. Ya, dua pertanyaan. Pertama mengenai surat Abasa. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu yazakka. Ya. Abasa wa ta'ala, bermuka masam dan berpaling. Ja'ahul a'ma. Ketika seorang buta datang, yang ditanyakan oleh Pak Haji adalah siapa orang buta yang datang ini? Siapa namanya? Namanya adalah Abdullah bin Ummi Maktum. Ya. Siapa namanya? Abdullah bin Ummi Maktum. Ini orang yang buta, ya. Jadi kisahnya adalah Nabi itu sedang sibuk berdakwah kepada pembesar-pembesar Quraisy, Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Janda. Bukan Abu Janda. Abu Jahal, Abu Lahab dan abu-abu yang lainnya. Nabi sedang sibuk berdakwah, tiba-tiba Abdullah bin Ummi Maktum datang bertanya tentang agama. Nabi sedang fokus kepada mereka, ya, maka tidak memperdulikan Abdullah bin Ummi Maktum. Ya, sehingga Abdullah bin Ummi Maktum ini didiamkan oleh Nabi. Bahasa kita dicuekin sama Nabi. Nabi fokus kepada mereka, ya. Maka Abdullah bin Ummi Maktum itu akhirnya merasa sedih hati, ya Allah, kok saya tidak dijawab oleh Nabi. Akhirnya dia pun pulang dan sambil bersedih. Nah, setelah itu Nabi pun ditegur oleh Allah, ya. Nabi ditegur oleh Allah dengan surat Abasa. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Wa ma yudrika la'allahu yazakka. Ya, Nabi, mengapa ada orang yang
buta datang kepadamu serius bertanya tentang agama, mengapa engkau diamkan saja? Barangkali dia itu ingin mensucikan dirinya, ingin memperbaiki agamanya. Mengapa engkau diamkan dia? Setelah itu Nabi pun apa? Meminta maaf kepada Abdullah bin Ummi Maktum. Ya, jadi setiap kali melihat Abdullah bin Ummi Maktum, Nabi itu ingat surat Abasa. Kata Nabi, inilah orang yang membuat saya ditegur oleh Allah. Maka setiap kali melihat Abdullah bin Ummi Maktum, Nabi pun memuliakan Abdullah bin Ummi Maktum. Ya, nah jadi seperti itu. Namanya adalah Abdullah bin Ummi Maktum. Itu sebutkan kok di dalam kitab-kitab hadis, kitab-kitab tafsir, mohon maaf, seperti tafsir As-Sirajil Munir karangan daripada Syekh Muhammad Al-Khatib Syirbini, atau tafsir-tafsir klasiknya Ibnu Jarir At-Tabari, misalkan Al-Jami Jami'ul Bayan li Ta'wili Ayil Quran, atau dalam tafsir Qurtubi Al-Jami li Ahkamil Quran, Ibnu Katsir tafsir Quranil Azim, Ruhul Ma'ani Al-Alusi, dan tafsir-tafsir yang lainnya. Kemudian yang kedua, idza syamsu kuwirat wa idzan nujumu kadarat wa idzal jibalu suyirat. Pertanyaan kedua adalah apa yang dimaksud dengan jibal? Jibal itu jamak daripada jabal yang artinya gunung. Jabalun, jabalani, jibalun yang artinya gunung-gunung. Ayat ini menceritakan tentang hari kiamat. Bagaimana hari kiamat? Idza syamsu kuwirat, ketika matahari digulung. Artinya apa? Hancur. Wa idzan nujumu kadarat, ketika bintang-bintang berjatuhan, artinya saling bertabrakan. Itu kiamat. Kiamat itu bukan cuma kita rasakan di sini, bahkan seluruh angkasa itu apa? Kiamat. Mungkin kalau kita cuma ngeliat gunung meletus, ya, itu cuma dirasakan oleh orang sekitar saja. Kita di sini paling lihat abunya atau cuma lihat beritanya. Ya, ngelihat tsunami kita di sini cuma dapat beritanya. Tapi kiamat itu wa idzan nujumu kadarat, bintang-bintang loh, masya Allah, bertabrakan dan berjatuhan ke bumi. Wa idzal jibalu suyirat, dan ketika gunung-gunung diterbangkan. Jadi gunung-gunung yang sangat besar ketika kiamat itu akan lepas dari pasaknya, sehingga gunung itu seperti debu yang bertaburan, Mbak. Saking dahsyatnya hari kiamat, ya. Jadi yang dimaksud gunung itu secara umum, ya. Gunung apa saja, baik gunung Himalayanya, gunung gedenya, gunung apalagi banyak, semua gunung-gunung, ya, yang ada di muka bumi ini. Ini sebenarnya jawabannya sudah saya jawab ketika beliau bertanya, saya langsung jawab. Tapi saya bilang saya masih ragu. Nanti saya lihat dulu kitab tafsir, ya. Jadi memang dalam masalah agama, Pak, kalau masih ragu jangan jawab dulu, ya. Pastikan betul ada baru jawab. Karena dalam masalah agama ini bukan main-main, ya. Man fassaral Qur'ana bi ra'yi falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa orang yang menafsirkan Quran dengan pikirannya sendiri, menafsirkan hadis dengan pikirannya sendiri, falyatabawwa maq'adatahu minan nar, maka ambil posisi, ambil tempat masuk ke neraka. Kenapa? Karena sudah disediakan oleh Allah lapak khusus, tempat khusus orang yang berbicara agama tanpa adanya ilmu. Tuh. Maka hati-hati. Kalau masalah dunia boleh, menurut pendapat saya, opini saya, atau hemat saya, boleh kita berbicara seperti itu. Berbicara dengan pendapat sendiri boleh dalam masalah bisnis, dunia, dan lain sebagainya. Tapi hati-hati dalam masalah agama, ya. Jangan sampai berbicara masalah agama dengan pendapat sendiri, akal-akalan sendiri, ya. Nanti jatuhnya apa? Salah, bahkan bisa sesat loh. Saya contohkan seperti ini. Ini contoh orang yang berbicara agama, ya, pakai akal-akalan sendiri. Ada dia menemukan satu ayat. Apa ayatnya? Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Sembahlah Tuhanmu sampai datang keyakinan. Akhirnya dia menafsirkan sendiri. Oh, berarti kalau sudah yakin tidak usah nyembah Allah lagi. Kalau sudah yakin adanya Allah, nggak usah sholat, nggak usah puasa. Kenapa? Udah yakin. Ya. Akhirnya apa? Kira-kira ini salah nggak, Pak? Bukan cuma salah, sesat dan menyesatkan, ya. Maka ketika kita melihat ayat tersebut, jangan langsung ambil kesimpulan, lihat tafsirnya,
Kalau nggak bisa baca tafsirnya, tanya orang yang mengerti tafsir. Apa artinya? Al-yakin ay al-maut. Kata para ulama, yang dimaksud dengan yakin itu adalah kematian. Maka makna ayat ini adalah sembahlah Tuhanmu sampai engkau mati. Artinya selama kita masih hidup, maka kita wajib menyembah Allah. Kurang lebih seperti itu, ya. Dalam masalah agama, sekali lagi jangan menjawab sesuatu berdasarkan pikiran sendiri, akan tapi ada teks-teks, ada nas-nasnya, terlebih hafal itu lebih bagus, ya. Itu saja hadirin jamaah yang dimuliakan Allah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Dari saya cukup sekian, nanti akan ditutup doa oleh guru kita Al-Ustaz Basit. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد صل ورد الله تبارك وتعالى كل السادة أصحاب رسول الله أجمعين والحمد لله رب العالمين حمد يوفي العلك المزيدا يا ربنا لك الحمد ولك الشفاعة الكريم عظيم سلطانك اللهم صل وسلم على سيدنا محمد اللهم إنا نسألك العفو العافية والمعافاة في الدين والدنيا الآخرة اللهم إنا نسألك رضاك الجنة ونعوذ بك من سخطك النار اللهم اغفر لنا والدينا وارحمهما كما ربينا صغارا اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علوما تنفعنا في الدين والدنيا الآخرة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.